下手为六中国队的在第5届，中国队，中国队，中国队。高中队选18号，高点击球最后，感谢吴光旭。
在
但是看到两队的球员球套倒地了，所以丢球了。这次越过来就是英国队球风，你们觉得有没有啊？有吗？有没有？有没有？有没有？我们看一下打过，很快就有结果。这个是第三个的战术 ，Ready for the freestyle。No sentimental. It's okay, it's okay. That's the event, the三个打折到1-1大比分起球。我们都是努力的，我们的中国队，一起来，中国队，中国队，中国队 ，Bingo！ 球
Set yang kedua dan Rizky Maulana akan melawan first serve. Iya, dan ace dari Rizky Maulana. Ya. Buat Indonesia membuka keunggulan kali ini 1-0. Betul. Ya, satu receive yang gagal dari Nasrullah Haram tadi mengatasi jump serve keras yang dilakukan oleh Rizky Maulana. Ya, kembali jump serve dari Rizky. Cukup menekan. Ya, kali ini oh, ada dua pemain mau melakukan set tadi. Free ball didapatkan Bahrain. Dan Sayed sudah masuk di kubu Bahrain, kita lihat. Ya, kembali ke Sayed, ada reset. Ya, cover yang cukup baik. Oh iya, dan kita lihat upaya untuk menyeberangkan bola sudah dicegat, coach. Iya. Ya, kita lihat pertahanan dari Bahrain ya mulai bisa ditembus dengan cukup mudah oleh para pemain Indonesia. Ya, Zulfikar Baharudin yang mampu mencegat bola dari Bahrain tadi. Ya, serve masih dilakukan oleh Rizky, tapi kali ini terlalu panjang. Serve dari Rizky Maulana membuat Bahrain memperkecil ketertinggalan. Jadi 1-2. Ya, dan kita harapkan juga menghadapi Bahrain yang tentunya secara level berada di bawah tim-tim yang berada di grup A. Indonesia bisa mengeksplorasi kemampuan serangannya. Ya, di mana serangan dengan bola-bola ideal ya harus bisa langsung menciptakan poin. Ya, namun sayang sekali gagal. Ya, variasi quick back yang gagal tadi. Betul. Pukulan yang terlalu panjang dari Zulfikar Baharudin. Yep. Ya, karena memang umumnya ketika berhadapan dengan tim yang secara levelan attacking yang akan terus diamati tentunya oleh pelatih. Ya, dan serve yang gagal dari Ali Abdullah. Ya, tidak menyeberang tadi. Betul. Serve yang dilakukan oleh middle blocker dari Bahrain yang punya postur badan 199 cm.
Betul, 3-2 kali ini dan serve akan dilakukan oleh Zulfikar Baharudin. Ozan ada di depan kali ini. Oh, kita lihat sebuah quick dari Amer. Memberikan poin bagi Bahrain. Iya, tidak begitu keras sebetulnya, tapi memang keunggulan jangkauan yang dimiliki oleh Amer tadi yang membuat coverage yang dilakukan oleh Indonesia harus masuk, tapi ternyata pukulannya ...86 kali ini mempertahankan keunggulan Indonesia. Side out efisiensi yang sangat baik. Betul. Ya, tidak membiarkan break point terjadi dari Bahrain. Ini yang terus harus bisa dijaga oleh para pemain Indonesia. Dan tadi begitu luar biasa memang pukulan dari Rizky Maulana. Ozan serve. Receive yang sangat baik. Oh, cover yang sangat bagus tadi. Dan di attack dilakukan oleh Bayu Pamungkas. Ya, dan kita lihat bagaimana Bayu di develop sebagai pemukul panjang juga, Coach. Iya, betul. Ya, dan ini adalah buah ya bagaimana, dan tentunya satu hal yang menjadi masukan adalah kita butuh adanya database atau big data mengenai pemain yang ada di Indonesia dari segi kelompok usia agar kita bisa memetakan berapa jumlah pemain yang potensial, terutama kalau kita punya misi untuk bisa tembus di Olimpiade 2032. Ya betul, di Brisbane. Dan kita lihat ada sebuah
tip tadi yang dilakukan oleh Nasrallah Haram mampu menghasilkan angka bagi Bahrain, dan serve akan dilakukan oleh Muhammad Kadem. Ya, sebuah di attack. Ya, overpass tadi yang langsung disambar saja oleh Nasrallah Haram. Berdekat kali ini Bahrain. Yap. Ada 2 poin after timeout. Ya, kembali satu pukulan yang terblok dan upaya cover yang justru membuat bola menyeberang. Satu dorongan yang berhasil dari Nasrallah Haram. Ya, good receive. Dan di attack. Ya, berhasil dari Bayu Pamungkas. Sayangnya scoreboard hilang ini coach. Ya, yang tentu saja kita akan lebih jeli lagi untuk mengamati skor di table ya. Yap. Ya, kembali ada poin yang didapatkan oleh Indonesia. Satu umpan yang cukup matang dari Fairustri tadi untuk Bayu. Ya, good receive. Dan Nasrallah Haram overpass. Dan kali ini kembali Nasrallah dan sebuah upaya penyelamatan yang gagal dari Virus. Bola justru masuk ke kolong net. Yap. Ya, kita lihat upaya cover dari Indonesia yang lagi-lagi gagal. Ini memang menarik ya jika kita melihat performa dari para pemain Indonesia, terutama di kelompok umur baik putra maupun putri, adalah masalah cover yang terkadang memang cukup mudah ya membiarkan bola jatuh. Artinya memang reaksi terhadap pantulan bola dari spike ataupun dari blok ini yang patut diwaspadai. Ya, dan Rizky Maulana mampu untuk melakukan pukulan yang menghasilkan angka, memperbesar keunggulan jadi 11-9. Betul. Ya, dan sementara memang jika bicara serangan, Indonesia adalah salah satu negara yang begitu luar biasa ya, dari segi shot selection dari para pemain-pemain bola volinya. Ya, serangan dari posisi 4 dan sangat baik. Pukulan yang dilepaskan tadi oleh Dito. Yap. Buat Indonesia kembali menambah angka. Terbukti ya Danes ya bagaimana pukulan dari Dito juga begitu terukur ya. Cross spike yang jatuh di sudut lapangan. Ya, sebuah jump serve. Dan kita lihat block out mampu diupayakan oleh Sayat Alabar, membuat Bahrain memperkecil.
memenangi set yang kedua. Ya cukup dominan penampilan dari Indonesia. Betul. Ya, terutama dari segi oposit ya, itu yang menjadi pembeda. Kita lihat dari Bahrain, posisi oposit mereka tidak begitu berjalan. Sedangkan dari Indonesia, Bayu tampil begitu memukau. Ya, Indonesia kali ini serangan dari posisi 4 dan diblok. Pukulan yang dilepaskan oleh Rizky tadi. Ya, inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia, adalah terlalu percaya bahwa hitter mereka akan menembus blok lawan. Betul. Ya, sehingga ketika spiker melakukan spike, ya reaksi dari para pemain cenderung lebih menunggu ya. Ya, serve kali ini akan dilakukan oleh Karar Yakub. Dan sebuah pipe attack tadi tidak dilepaskan kencang oleh Yuda. Ya, dan bisa kita lihat bagaimana dimasukkannya Yuda ini bisa berimpact, servisnya cukup menekan, dan kita lihat ada serangan yang bisa menghasilkan angka dari Yuda dan set point kali ini, coach. Yep. Ya, satu keuntungan bagi Indonesia yang mampu mengembangkan permainan berhadapan dengan Bahrain. Pukulan silang dari Muhammad Haram. Bahrain kali ini memperkecil ketertinggalan menjadi 17-24. Betul. Ya, ada reaksi tadi dari Rizky Maulana yang coba menggapai bola yang sebetulnya berpotensi keluar. Ya, akhirnya membuahkan sentuhan keluar, bukan dari blok tapi dari upaya dig yang dilakukan. Ya, dan kita lihat apakah ada foul. Ya, betul ada foul. Ya, tadi kita lihat juga bagaimana Rizky Maulana masuk ke lapangannya Bahrain ya. Iya. Dan sebelumnya memang sudah ada net foul yang dia lakukan. Ya, umpan yang lima, 18 dan 1 set lagi yang dibutuhkan Indonesia untuk lolos ke perebutan peringkat 9-10. Dan kita akan kembali untuk menyaksikan set yang ketiga. Stay tune. bagaimana pola permainan dari Bahrain? Dia Al-Balushi melakukan serve dan pipe attack. Iya, dan kita lihat blok yang gagal dilakukan oleh Karar Yakub. Ya, opositnya sekarang Karar Yakub, coach. Yep. Ya, kembali ada upaya perubahan yang coba dilakukan oleh pelatih Yusuf Alasbol. Betul. Walaupun tadi si pemainnya. Ya, tadi Karar memang main di akhir-akhir set, tapi di set ketiga dia jadi starter ya. Betul. Dan sebuah quick yang berhasil dilakukan oleh Nozan membuat Indonesia unggul 2-0 kali ini. Ya, kembali chemistry antara Virus dan Nozan. Satu bola potong yang gagal bisa diantisipasi oleh Bahrain. Ya, dan sebagai catatan, ini adalah laga perebutan peringkat 9-12. Betul. Itu ada 2 laga di perebutan peringkat ini. Selain Indonesia menghadapi Bahrain, Filipina menghadapi Hong Kong menurut saya. Ya. Dan pemenang dari Indonesia menghadapi Bahrain akan menghadapi pemenang Filipina menghadapi Hong Kong di perebutan peringkat 9-10. Jadi tim yang gugur di penyisihan akan main terus sampai hari terakhir. Betul. Sampai nantinya ada klasifikasinya peringkat 1 sampai 16. Iya, dan inilah yang menarik ya memang dari ajang yang saat ini dikemas oleh FIVB yang diturunkan kepada AVC. Jadi tim tidak pulang duluan kalaupun mereka berada di peringkat 3-4 di fase grup, tapi mereka akan terus bermain untuk memperebutkan peringkat. Jadi memang untuk kejuaraan kelompok umur, sistem pertandingan seperti ini akan cukup menguntungkan karena kita akan punya jam terbang lebih untuk tim nasional muda. Betul, berbeda dengan kejuaraan senior tentu saja yang setelah kalah gugur ya pulang ya. Karena tentu saja kalau untuk senior itu banyak pemain pro, ya butuh liburan juga mungkin yang gugur kan. Ya, kita lihat ada tekanan yang dilakukan dari serve dan service ace. Mampu dilakukan. Ya,
Ini yang harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, terus bereksplorasi ya tentang bagaimana perbaikan dari skill set mereka, terutama dari servis. Ya, apabila merupakan jump server, tentunya mulai mengeksplorasi arah pukulan. Ya, dan Yuda Pratama servisnya menyangkut. Tadi kita tahu di set kedua yang membuat Indonesia bisa menjauh juga adalah tekanan serve yang dilakukan oleh Yuda. Betul. Ya, dan tentunya juga memperbaiki unforced error ya dengan meminimalisir sedini mungkin. Ya, good receive. Dan kita lihat Rizky Maulana tadi terblok. Kembali Rizky. Oh, multiple set yang efektif. Diarahkan lagi ke Rizky dan kesempatan kedua Rizky bisa memanfaatkannya. Iya. Ya, kita lihat lagi-lagi forming block yang tidak sempurna ya dari Ali Abdullah. Sehingga opsi dari Rizky juga cukup terbuka untuk melakukan pukulan lurus. Karena ada unggul jangkauan dari opposite hitter Bahrain. Ya, serve yang menyangkut tadi dari Nozan. Pendudukan 45. Serve akan dilakukan oleh Karar Yakub. Serangan dari posisi Ya, dan hampir sebagian besar poin dari Bahrain didapatkan lewat error yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ya, Bayu Pamungkas ini adalah pemain asal runner up kejurnas yaitu Patriot Purworejo. Yep. Ya, di mana mempertemukan derby sekota pada saat kejurnas U18 lalu. Ya, dan kita lihat sebuah di attack yang sempurna tadi. Atau maksud saya di attack yang keluar. Atau tepatnya derby seprovinsi ya. Seprovinsi, betul. Karena Purworejo sama Semarang lumayan jauh, Coach. Iya. Yang satu di pantai selatan Jawa, dan yang satu tentu saja di pantai utara. Iya, dan kita lihat ada overpass yang bisa dimanfaatkan oleh Ali Abdullah. Ya, dan tangan virus bisa diutilisasi oleh Ali Abdullah. Yep. Kembalikan keadaan. Ibrahim Alhamar. Dan kita lihat sebuah pukulan dari pemain nomor punggung 7 yaitu Rizky Maulana. Terpantul ke posisi 3 tadi. Yep. Iya, kali ini begitu apik ya pukulan dari Rizky Maulana, tembus tadi 2 blok dari Bahrain. Oh iya, baik sekali tadi. Ya, kita lihat Bimo ditugaskan untuk defense di posisi 6 ini, Coach. Iya, betul. Ini agak menarik ya. Defensive sub justru diambil oleh libero. Betul, biasa dilakukan oleh Oha. Dan gagal di Bimo untuk menghidupkan bola. Tidak ada kesalahan serve dari Ali Abdullah.
Membuat poin didapatkan oleh Indonesia 9-9. Serve akan dilakukan oleh Zulfikar Baharudin. Iya, dan baik sekali kita lihat. Ada pola serangan yang sudah mulai cukup nyaman dilakukan oleh para pemain Bahrain, Coach. Iya. Dan kembali Said Hasan ya, yang mampu mengelabui blok dari Indonesia tadi lewat tip ball yang dilakukan. Ya betul, dan Indonesia cukup mudah takluk dari tip di set ini, Coach. Yep. Good receive dan quick. Mampu dilakukan oleh Nozan. Ya, terus bisa memaintain Indonesia. Kedudukan 10-10. Ya, tentunya dengan terus menjaga set out efisiensi ya. Yang sampai Bahrain mendapatkan break point, juga meningkat mentalitasnya karena sudah kehilangan 2 set lebih dulu, biasanya membuat tim jauh lebih lepas bermain. Iya, dan kita lihat sebuah blok yang tampaknya tadi dilakukan oleh Nozan. Kita lihat dari tayangan ulang, iya, Nozan mengambil posisi yang lebih renggang ya. Betul. Dan menghasilkan bola yang mengarah ke dekat net. 11-10. Ya, overhead kick yang sangat baik. Sayang sekali tadi percobaan reset coba dilakukan oleh Bayu, namun tidak berhasil. Ya, satu peluang yang gagal bisa dimanfaatkan tadi oleh para pemain Indonesia. Dan kembali ya masalah dari attack coverage yang belum bisa diantisipasi atau diatasi oleh para pemain Indonesia. Iya, dan foul dilakukan pemain Indonesia.